Shalom Pak Ano, selanjutnya untuk video kedua, presentasikan tugas di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Di 1 Yohanes 4 ayat 16, ayatnya berbunyi, dan ini terjemahan saya pribadi Pak, karena saya sendiri kurang cocok dengan yang terjemahan Indonesia yang lain. Dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih yang Allah miliki di dalam kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Adanya konjungsi kai menandakan pembahasan ayat ini masih terkait dengan apa yang disampaikan Yohanes di ayat sebelumnya. Dan Yohanes mengatakan bahwa dia dan para pembacanya telah mengenal dalam bentuk perfect dan telah percaya. Jadi ekno kamen dan pepisteu kamen. Mengenal dan telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada mereka. Karena dalam bentuk perfect, ya, dan secara khusus ini ekno kamen ini dari kata ginosko, berarti kita berarti pengenalan ini adalah karena by experience. Dan telah percaya di masa lalu akan kasih Allah, karena dalam bentuk perfect, maka ada pengaruh atau dampak yang masih terus berlangsung sampai ini dari kedua kata kerja, dari kedua tindakan ini. Kemudian dari hen eke hoteos and hemin ini, kata ganti hen ini mengacu kepada the love, ya, yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kemudian ada kata kerja eke dalam bentuk present aktif indikatif, berarti menyatakan Allah yang terus-menerus memiliki kasih itu. Kemudian frase hemin menunjukkan bahwa Allah memilih kasih itu yang diekspresikan kepada orang percaya, dalam hal ini Yohanes dan para pembacanya. Kemudian di frase selanjutnya, God is love, ada hotheos agape estin. Ya, Yohanes menyatakan kebenaran tentang sifat dan karakter Allah, yaitu karakternya adalah kasih. Dengan menggunakan estin, berarti yang menunjukkan keberadaan, berarti karakter kasih itu menyatu dalam keberadaan Allah. Kasih yang merupakan karakter Allah inilah yang disebutkan pada klausa sebelumnya dengan frase ten agapen, yang jadi kasih itu maksudnya adalah kasih yang adalah karakter Allah ini. Terkait dengan karakter Allah itu, orang yang menon atau yang terus-menerus tinggal dalam kasih itu, faktanya adalah Allah terus-menerus tinggal di dalam orang itu dan orang itu tinggal dalam Allah. Jadi karena dia mene, ya, ini kembali lagi ada aspek mutual abiding yang ditunjukkan oleh Yohanes. Di ayat 16 ini Yohanes menyatakan bahwa dirinya dan pembacanya telah mengalami pengenalan by experience di masa lalu dan telah percaya akan kasih yang dimiliki Allah dan yang diekspresikan oleh Allah kepada orang percaya. Dalam dampak dari pengenalan dan percaya itulah yang terus mempengaruhi hidup mereka. Yohanes dapat menyatakan dengan lugas akhirnya bahwa Allah adalah kasih, yang berarti karakter kasih itu menyatu dalam keberadaan Allah. Barang siapa tinggal dalam kasih, yang berarti hidup terus-menerus meneladani karakter kasih Allah itu, adalah tanda dari persekutuan hidupnya dengan Allah, di mana Allah memberikan pengaruh yang memampukan orang percaya itu untuk terus-menerus hidup menyatakan kasih Allah itu. Lanjut ke ayat ke-17. Dalam hal inilah kasih disempurnakan supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Karena sebagaimana dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Ada frase en toto yang saya lihat di sini lebih tepat mengacu kepada apa yang disampaikan sebelumnya oleh Yohanes. Jika diperhatikan di ayat 12, Yohanes menjelaskan bahwa jika kita saling mengasihi, kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, di ayat 17 ini yang mengatakan dalam hal inilah, yaitu dalam hal kita saling mengasihi, kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi en toto ini bicara tentang perihal tentang kita saling mengasihi. Konteksnya adalah saling mengasihi di antara orang percaya. Ada kata kerja tetelei potai atau disempurnakan. Ini bentuknya perfect, indikatif, dan pasif, memberi pengertian bahwa kasih yang disempurnakan itu subjeknya berarti yang menyempurnakannya saya pikir adalah Allah sendiri.
Dan disempurnakan di sini artinya dibuat mencapai suatu ekspresi yang penuh atau kepenuhan, dan itu terjadi di masa lalu, namun terus memberikan pengaruh sampai sekarang. Yohanes menggunakan frase met hemin, ini menarik karena sebelum-sebelumnya kan dia pakainya adalah en hemin, menekankan di sini saya lihat ini menekankan aspek ciri komunal dari kasih, atau yang dari tadi dikatakan tentang saling mengasihi, dan mengingatkan pembacanya akan kerinduan Yohanes bahwa para pembacanya bisa tinggal di dalam kasih Allah dan menikmati persekutuan kasih bersama-sama dengan umat percaya termasuk Yohanes. Jadi Allah bekerja menyempurnakan kasih itu dalam persekutuan kasih bersama. Itulah signifikasinya dari Matt Hemin. Komentar saya, kasih yang mencapai ekspresi yang sempurna ini, ya, yang menjadi disempurnakan atau dalam dibuat penuh begitu, teleos, ya, itu dalam saling mengasihi di antara orang percaya, ditandai dengan adanya keyakinan penuh dan tanpa rasa takut atau ragu dari orang yang percaya itu pada hari penghakiman. Jadi kenapa Yohanes menunjukkan alasannya, yaitu dengan kata hoti, karena sebagaimana keberadaan Yesus memiliki karakter kasih dan mengekspresikan kasih itu di dunia ini, demikian juga keberadaan orang percaya mengekspresikan karakter itu mengekspresikan kasih itu dalam karakternya, karena dia hidup dalam mutual abiding dengan Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut ia belum dibuat sempurna kasihnya. Ini terjemahan saya sendiri, Pak. Jadi adanya phobos, ini frase phobos ok estin ente agape atau fear is not in the love menunjukkan fakta bahwa ketakutan atau tidak eksis atau tidak berada di dalam kasih, ya. Tetapi jadi ada gagasan adversatif yang dilanjutkan oleh Yohanes bahwa kasih yang sempurna secara aktif dan terus-menerus menyingkirkan atau membuang keluar atau melenyapkan, ya, di Yohanes menggunakan frase ekobale, melenyapkan ketakutan. Dan kemudian dengan frasa hoti, ya, hoti phobos kolasin eke, ya, Yohanes menguraikan apa yang dia telah sampaikan, yaitu bahwa ketakutan faktanya selalu memiliki atau mengandung, ya, dengan kata eke itu penghukuman, ya. Jadi untuk di frasa selanjutnya hode phoboumenos teteleo tai ente agape atau he who is fearing had not been made perfect in the love. Di sini Yohanes melanjutkan penjelasannya bahwa orang yang masih atau yang terus-menerus memiliki ketakutan itu dijelaskan sebagai orang yang belum disempurnakan di dalam kasih. Jadi apa yang Yohanes sampaikan di ayat 18 ini sebenarnya sangat terkait dengan ayat 17, yaitu jika seorang masih merasa takut, itu adalah karena takutnya kepada penghukuman Allah yang dinyatakan pada hari penghakiman. Ini menandakan bahwa orang itu belum disempurnakan atau dibuat lengkap, utuh di dalam kasih, dalam arti orang itu belum sepenuhnya memahami bahwa kasih yang Allah nyatakan lewat pendamaian dosa-dosa manusia yang sebelumnya sudah disampaikan di ayat 10, itu dilakukan oleh Yesus atau anaknya, itu telah membebaskan mereka dari penghukuman kekal. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan adanya suatu ketakutan. Di Yohanes 4 ayat 19, we love him because he first loved us, atau kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kata kerja mengasihi dalam bentuk present aktif indikatif menyatakan tindakan terus-menerus mengasihi sebuah gaya hidup. Jadi kita mengasihi Allah terus-menerus sebagai suatu gaya hidup. Itu dijelaskan oleh Yohanes. Kenapa bisa begitu? Yohanes menjelaskan dengan konjungsi hoti karena Allah terlebih dahulu mengasihi mereka. Tindakan Allah mengasihi di sini dinyatakan dengan aorist aktif indikatif yang menunjukkan tindakan sekali, one point of action di masa lalu, dan menekankan aspek satu tindakan yang utuh begitu, atau secara simpel menyatakan tindakan. Nah, kasih Allah bagi kita adalah sumber dari semua kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama.
Allah lah yang mengambil inisiatif untuk mengasihi dan menyatakan kasih kepada manusia, karena terhubung dengan apa yang dinyatakan di ayat 17, kasih itu adalah menyatu di dalam karakter Allah, atau kasih itu adalah karakter Allah. Jadi kasih itu eksis di dalam keberadaan Allah yang kekal, begitu. Jadi sebelum kita mengasihi Allah, itu Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita di dalam eksistensinya yang kekal. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 itu jika seseorang berkata aku mengasihi Elohim tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, bagaimana dapat mengasihi Elohim yang tidak dapat dilihatnya? Di sini mungkin saya menyimpulkan, Pak, Yohanes di sini di ayat ini dia menegaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa hidup mengasihi Allah jika dia tidak hidup mengasihi saudara-saudaranya sesama orang percaya. Jadi Yohanes berargumen atau menjelaskan, ya, dia tunjukkan dengan kata gar tentang orang yang berdusta, yaitu orang yang mengatakan bahwa dia terus-menerus mengasihi Allah, tapi dia tidak mengasihi saudara-saudaranya. Yohanes ini berargumen orang yang terus-menerus tidak mengasihi saudaranya yang secara fakta karena dia dalam bentuk indikatif itu jelas-jelas bisa dilihat, ya bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang jelas-jelas tidak dilihatnya. Sekali lagi Yohanes menegaskan tidak mungkin seorang bisa hidup mengasihi Allah jika dia tidak hidup mengasihi saudara-saudaranya sesama orang percaya. Demikian, Pak.